Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komar Yaman dari Prodi PAI akan mempresentasikan mata kuliah ilmu kalam yang berjudul Konsep Kekhalifahan, Aplikasi dalam Aspek Kehidupan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian khalifah. Khalifah artinya yaitu pengganti atau wakil Allah untuk melaksanakan undang-undangnya di muka bumi, sekaligus melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Khalifah dalam arti khusus yaitu kepala negara setelah Rasulullah atau pengganti Rasulullah sebagai kepala negara, tapi tidak menggantikan kedudukannya sebagai nabi. Susunan pemerintah yang diatur harus menurut ajaran Islam, di mana aspek-aspek yang berkenaan dengan pemerintahan seluruhnya berdasarkan pada ajaran agama Islam. Yang kedua, khalifah menurut para ahli. Yang pertama, Ibnu Abbas mendefinisikan khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai pengganti golongan jin. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mendefinisikan sebagai pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di antara para makhluknya. Yang ketiga, At-Tabari dengan menggunakan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata khalifah adalah Adam dan keturunannya yang taat pada perintah dan aturan Allah. Yang keempat, pada pihak lain, Syekh Ismail Al-Birusawi menafsirkan kata khalifah sebagai pemimpin semua makhluk. Mustafa Al-Maragi menafsirkan kata khalifah sebagai manusia yang diberi wahyu oleh Allah tentang syariat-syariatnya, termasuk di dalamnya adalah manusia yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dari definisi-definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kata khalifah terkandung makna pergantian generasi sebelumnya, kepemimpinan, dan penggantian Allah untuk menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Ketiga komponen di atas memperlihatkan bahwa tugas manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga adalah konsep kekhalifahan. Dalam konsep kekhalifahan, aplikasi dalam aspek kehidupan, manusia dituntut untuk mengubah dan mengoreksi tradisi dan kebiasaan generasi yang sebelumnya menjadi lebih baik yang berpacu pada ajaran Allah. Dalam konsep kepemimpinan terkandung tugas mengurus dan mengelola potensi bumi dan seisinya untuk dijadikan sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara manusia sebagai khalifah dan alam sebagai yang dipimpin menarik untuk dicatat pendapat Quraisy. Menurutnya, kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dan sesama serta alam secara harmonis. Hubungan antara manusia dan alam bukanlah merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara tuan dan hamba yang akan melahirkan eksploitasi alam. Allah memandang keduanya dalam kondisi yang sama dan tidak membeda-bedakan di antara keduanya. Oleh karena itu, yang sesungguhnya menguasai alam adalah Allah. Kekhalifahan itu mengandung arti bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Konsep kepemimpinan yang diambil dari kata khalifah tidak harus diartikan bahwa seluruh manusia harus jadi pemimpin politik. Pada dasarnya, semua manusia adalah pemimpin. Apa dan siapa yang dipimpin itu sebenarnya sangat bergantung pada potensi dan kesempatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Nabi bersabda, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpin itu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada
kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan pada kalian semua. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.